Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis safa'ah wal mujiza wa alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa sahbihi ridwanullah alim ajmain. Thumma ila hadrati jami' ulama'il musannifin. Khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi musannaf hadha kitab wa syekhina ustadina wa mu'allimina istiqaina khususan ila syekhina Muhammad Hashim Syahudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka halaman 27 tentang tata cara beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku tetap kedue iktikaf. Ailil iktikafi tegese iku tetap kedue iktikaf. Al-madhkuri kang wis den tutur syartani utawi syarat loro. Ahaduhuma utawi salah siwijine syartoni iku an-niyatu niat. Wayan wilan niyata sapa muktakif wong sing iktikaf fil iktikafi ing dalam iktikaf al mangduri kang den nadari al fardiyata ing iktikaf fardu awin nadra utawa iktikaf nadar. Syarat-syarat bagi orang yang beriktikaf ada dua. Satu adalah niat. Di dalam ibadah memang niat merupakan prasyarat mutlak. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya beberapa amal akan sempurna apabila ada niat. Maka bagi orang yang beriktikaf hendaklah niat. Apabila iktikafnya iktikaf fardu, maka niat iktikaf al-mangdur. Kita ambil contoh, nawaitul iktikafa fardhul lillahi ta'ala. Ini apabila iktikaf fardu, sebagaimana contoh iktikaf nadar. Bila ada seseorang punya nadar, bila tercapai cita-citanya akan iktikaf, maka niat iktikafnya adalah wajib. Sedangkan masjid yang digunakan untuk iktikaf, apabila tidak muayyan, tidak ditunjuk secara langsung, maka mutlak masjid mana dia kerjakan boleh. Namun apabila masjid yang ia tunjuk atau muayyan, maka harus iktikaf pada masjid yang ditunjuk tersebut, yang ditentukan itu. Contoh, umpamanya, apabila saya berhasil melakukan sesuatu, maka saya akan beriktikaf di masjid. Maka mutlak masjid mana saja boleh. Namun ketika ditentukan masjidnya, umpamanya masjid Ngawi, masjid besar Ngawi, masjid Agung Madiun, maka harus di situ beriktikafnya. Wasani utawi syarat kang nomor loro iku alubsu meneng fil masjidi ing dalam masjid wala yakfilan ora cukup fil lubsi ing dalam meneng apa qadru tumaknati kira-kira tumakninai salat bali ziyadatu balik ana wektu tambah ngalai ngatasi qadru tumakninah bihaisu yusamma kelawan sikira den sebut apa dalikal lubsu apa dalikal lubsu mengkono-mengkono meneng ngukufan ing iktikaf. Syarat yang kedua, iktikaf harus di dalam masjid. Tidak cukup
iktikaf berdiam diri dalam masjid hanya kira-kira tumakninah sholat. Maka harus ada tambahan, waktu tambahan kira-kira tumakninah 2 kali lipat. Umpamanya tumakninah dalam waktu 5 detik. Maka di situ kira-kira 10 detik. Di dalam tumakninah biqadri subhanallah, maka di situ ditambah dari kata-kata biqadri subhanallah. Sekira orang yang melakukan iktikaf tersebut bisa sudah disebut iktikaf. Wa syaratul mu'takifi utawi syarate wong kang iktikaf iku islamun Islam wa aklun lan duweni akal sempurna wa niqaun lan suci ngan haidin saking haid wa nifasin lan nifas wa janabatin lan jinabat. Oleh karena itu fala yasihu mungko arab sah apa iktikafu kafirin iktikafi wong kafir wa majnunin lan wong edan wa haidin lan wadon kang pinuju haid wa nufasaa lan wadon kang pinuju nifas wa junubin lan wong kang pinuju junub. Bagi orang yang beriktikaf ada syarat-syarat tertentu. Satu, harus orang Islam. Dua, akalnya sehat. Tiga, tidak dalam bulanan atau dalam keadaan nifas. Dan tidak dalam keadaan jinabat. Maka bagi orang kafir, bagi orang gila, bagi wanita yang sedang berhalangan, bagi orang yang sedang janabah, hadas besar, tidak syah, tidak diperkenankan untuk iktikaf. Berarti iktikaf tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh. Seandainya ada masalah demikian, walawirtadda, lamun murtad, sopo al mu'takifu wong kang iktikaf, au sakaro, utawa mendem sopo mu'takif, batola mongko batal apa iktikafu iktikafe mu'takif. Jadi seandainya terjadi kejadian ada orang yang sedang iktikaf, di situ murtad di pertengahan iktikafnya, maka batal dengan sendirinya. Yang kedua, apabila ada orang yang sedang melaksanakan iktikaf, di tengah-tengah iktikaf dia mabuk, dia pingsan, tidak sadarkan diri beberapa waktu, maka di situ iktikafnya batal. Wala yakhruju lan ora kena metu. Kalau akhroja yukhriju, tapi kalau kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan fa huwa kharijun wa dzaka makhrajun ukhrij la takhruj dan seterusnya. Fala yasihu wala yakhrujulan ora kena metu sapa al mu'takifu wong kang iktikaf minal iktikaf saking anggone nindakake iktikaf al mangduri kang den nadari illa li hajatil insani kejaba krana nekani hajat kang bangsa manungsa, tingkahe manungsa, tumindake manungsa. Contone min baulin saking nguyuh, wa haitin lan ngising, wa ma lan tumindak fi maknahuma ing dalam sepadane baul lan haid ka husnul janabati kaitine atus jinabat. Bagi orang yang sedang iktikaf nadar tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat insani. Artinya ketika sedang iktikaf, di tengah-tengah iktikaf ya mau ke belakang, boleh. Atau ketika sedang iktikaf, dia dalam posisi tertidur, sehingga bermimpi. Maka harus keluar, mandi dulu, baru meneruskan kembali. Au ngudrin utawa krana ana udzur min haidin saking haid
au nifasin utawa nifas. Fatakhruju moko metu sapa almar'atu wong wadon kang iktikaf minal masjid saking masjid li ajlihima krono arai khat lan nifas. Bagi seorang perempuan yang sedang beriktikaf wajib bernikah nadar, namun di tengah-tengah perjalanan dia datang bulan atau melahirkan, maka dia wajib keluar dari masjid. Sebab orang yang haid dan nifas ini tidak boleh berdiam diri di masjid. Au ngudrin utawa ngudur min maradin saking lara. La yumkinu kang ora mungkin. Apa almaqamu jungkung netepi mahu sertane marot fil masjid ing dalam masjid. Biangkana gambari yen ana sapa wong iku yahtaju butuh sapa wong li firasin maring lemek wa khatamin lan pembantu wa tabibin lan penanganan dokter au ya khafu tawa kuatir sapa wong talwisal masjidi ing gupake masjid kaishalin kaidene banjir wa idrari baulin lan tersi uyuh. Juga bagi orang yang sedang iktikaf apabila tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan melakukan iktikaf dia sakit, yang mana sakit tersebut harus ada penanganan orang lain seperti penanganan dokter atau pembantu, maka dia harus keluar boleh keluar dari masjid untuk segera menangani sakitnya. Sebab Nabi sendiri sudah bersabda la dolor wala diror. Tidak boleh kita berbuat aniaya, berbuat madarat pada diri sendiri atau orang lain. Maka ketika kita sakit di tengah-tengah perjalanan iktikaf dan butuh penanganan orang lain, maka segera untuk menangani sakitnya supaya tidak membahayakan diri. Sebab kita tahu maqasid syar'i, tujuan syariat ini diberlakukan yang sangat urgent ialah khifdun nafsi, menjaga diri. Maka seseorang tidak boleh karena alasan ibadah sehingga mengorbankan diri sakit parah, tidak memperhatikan kesehatan. Ini tidak diperkenankan. Wa kharajalan kejaba bi qaulil musannifi kelawan dawi mbah musannif la yumkinu lafat la yumkinu al maqamu mahu apa al maradu lara al khafifu kang ringan kal kuman qaidini lara panas khafifatan kang ringan fala ya juzu mongko ora kena metu sapa marid bi kuman khafifatan minal masjidi saking masjid bisa babia kelawan sabab kuman khafifatan. Jadi bagi orang yang sakit yang membahayakan diri yang butuh penanganan tadi iktikafnya boleh ya, keluar dari masjid, namun ketika sakitnya sedikit ringan maka orang yang beriktikaf dengan iktikaf nadar tadi, iktikaf wajib tadi tidak diperkenankan untuk keluar dari masjid. Wa yabdululan batal opo al i'tikafu i'tikaf bil wat'i sabab hubungan badan muhtaran iku waktu muhtar waktu ikhtiar waktu bebas sapa wong ing dalam anggone wati tidak ada unsur paksaan zakiron kang iling lil i'tikafi maring i'tikaf ngaliman tur ngerti bitahrimi kelawan harame wati ing dalam masjid. Jadi bagi orang yang melakukan i'tikaf dia sengaja melakukan hubungan badan di dalam masjid ketika i'tikaf dan dia ingat bahwa sedang i'tikaf
maka tidak diperkenankan. Batal dengan sendirinya iktikafnya. Wa ammal mubasyaratul mu'takifi, anapun utawi singgolan kuliti wong kang iktikaf bisyahwatin kelawan syahwat, bisyahwatin kelawan nyetrum, fatabatulu mongko iku batal apa iktikafuhu iktikafe mu'takif al mubasyarah bisyahwat in angzala lamun banjir sapa mu'takif. Istilah sekarang banjir, istilah dulu metumani. Wa illa lamun ora banjir fala mongko ora batal apa itikaf. Bagi orang yang sedang beritikaf di tengah-tengah perjalanan itikafnya, ya, dia ketemu istrinya umpamanya, dia beritikaf karena nadar, seandainya saya besok bisa menikah dengan si Anu, saya akan beritikaf. Lah kebetulan, ya, istrinya menghampirinya, ya, dia merayu-rayu, bersentuhan sehingga dia tidak bisa menahan birahinya, syahwatnya, sehingga keluar sperma, maka itikafnya batal. Namun kalau tidak keluar sperma, maka tidak batal. Demikian paparan kami tentang iktikaf. Yang mana iktikaf pada hari 10 akhir dari bulan Ramadan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mendekati akhir nanti, hendaklah betul-betul memperhatikan dan melaksanakan keberkahan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin sudah kita ingatkan prediksi Imam Ghazali, apabila terjadi awal Ramadan pada hari Jumat, maka insya Allah tanggal terjadinya Lailatul Qadar adalah malam 27. Namun himbauan saya pribadi, jangan sampai hanya pada tanggal 27 kita beribadah, yang lain tidak, jangan. Sebab apa? Ramadan setahun hanya sekali. Siapa tahu tahun depan kita sudah tidak ada. Oleh karena itu, umur tidak akan kembali, waktu tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus ingat pesan bahwa waktu itu cuma ada 3. Waktu kemarin menjadi kenangan, bahan evaluasi apa yang telah kita lakukan dan mana yang belum kita lakukan. Waktu sekaranglah yang harus kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Kalau ada orang yang berpikiran besok saja kalau sudah tua kita rajin ibadah, bahwa waktu besok, lusa belum tentu kita akan menjumpainya. Sebab Al-Quran sudah menegaskan dengan jelas bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba, tidak akan bisa diundur atau diajukan walaupun hanya 1 detik, 1 saat. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan menjumpai bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tingkatkan prestasi ibadah kita, tingkatkan volume kegiatan amal baik kita, baik tadarus, iktikaf, tahajud, dan lain sebagainya. Demikian paparan kami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat Nabi. Rabbi banfa'na bi barakatim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ilahuna wa ila liqa wa ahfazinkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.